Dok, jadi kalau yang tadi dokter sampaikan sebenarnya kan monkeypox ini sifatnya lebih ke penularan close contact yang kemudian apa namanya penyebarannya antara kulit dan kulit yang ada lesinya ya dok seperti itu. Ya, Nah, pertanyaannya dok sebenarnya bagaimana sih dok bisa sampai menyebabkan kematian seperti itu dok? Apakah memang kalau COVID-19 kan sebelumnya dari belajar dari wabah sebelumnya kalau COVID-19 kan memang menyerang sistem pernapasan yang kemudian nanti menyebabkan gangguan pada apa namanya asupan oksigen di dalam tubuh kita ya dok ya kemudian akhirnya bisa menyebabkan kematian. Kalau Mpox sendiri ini kasus-kasus yang kemudian menyebabkan kematian itu komplikasinya tuh karena apa sih dok? Mungkin bisa dijelaskan dok? ya, terima kasih Dokter Didit. Jadi ternyata penelitian melaporkan virus Mpox itu bukan hanya ada di kulit saja. Dia masuk bisa ke dalam organ dalam, bahkan pada laporan di luar dilakukan pengambilan jaringan dari paru dan ternyata ditemukan Mpox juga di paru. Kemudian dia bisa masuk juga ke saluran cerna, bisa mengakibatkan robeknya dari usus di saluran cerna. Dan di biopsi, diambil jaringannya, ditemukan juga virus Mpox-nya. Jadi ternyata dia bukan lokal saja di kulit saja. Memang yang banyak dikenal di kulit, tapi ada satu tabel yang menunjukkan bahwa semakin rendah kekebalan tubuh kita, maka virus Mpox itu bisa masuk ke banyak tempat, ke susunan saraf pusat, ke otak, kemudian ke paru, ke pencernaan. Jadi rupa-rupanya Mpox ini bukan penyakit kulit saja, tapi dia bisa nyebar ke banyak organ lain. Dan saat dia menyebar mengakibatkan gangguan di organ-organ lain, dia mengakibatkan kematian. Jadi maka itu risiko paling tinggi justru orang dengan kekebalan tubuh yang turun yang memungkinkan mpox itu bisa masuk ke dalam organ-organ dalam dan berakhir fatal. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Robert. Jadi mungkin Bapak dan Ibu coba saya bantu highlight sedikit ya, Bapak dan Ibu. Jadi memang untuk penyakit Mpox sendiri, yang sudah disampaikan oleh Dokter Robert bahwa penyakit ini memang sangat berisiko untuk eh, kelompok-kelompok tertentu, Bapak dan Ibu semua. Sehingga memang nanti pada saat kita menyikapinya ini juga harus bijak, Bapak dan Ibu semua. Jadi mungkin tidak perlu gegabah, Bapak dan Ibu, tidak perlu terlalu khawatir. Yang penting adalah kita menjaga pola hidup aktif dan sehat dengan apa namanya dengan mengupayakan supaya tubuh kita sehat, mudah-mudahan kita tetap terhindar dari infeksi Mpox ini, Bapak dan Ibu semua. Oke, izin Dokter Robert ini sudah banyak sekali pertanyaan, sudah banyak yang angkat tangan ya Dokter Robert ya. Mungkin izin saya buka sesi tanya jawab dari Pak Supriyono dulu. Mangga silakan Pak. Baik, selamat terima kasih moderator. Selamat pagi, Dokter Robert. Senang bisa mendengar paparan dokter pada pagi hari ini. Yang saya ingin tanyakan, kalau kita lebih cepat mendeteksi seperti kasus COVID, itu kan lebih lebih aman untuk penyembuhannya. Jelas kalau COVID kan mudah deteksinya, saturasinya turun dan sebagainya, kita bisa melakukan swab, bisa melakukan PCR. Sementara kalau cacar monyet ini kan inkubasinya 21 hari ya dokter. Ya, Nah, tentu bagaimana upaya sehingga kita bisa lebih dini mengetahui bahwa saya terindikasi dengan cacar monyet gitu. Itu yang terus tingkat fatalitasnya terhadap orang yang menderita cacar monyet itu berapa persen? Dan yang kedua, usia yang paling riskan kalau di COVID kan ada komorbid ya dok ya. Apakah dalam hal ini di cacar monyet juga ada? Dan yang terakhir tadi dokter menjelaskan pasien yang kena cacar monyet seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh pemerintah. Pertanyaan saya, apakah termasuk rakyat masyarakat yang tidak memiliki atau tidak menjadi peserta BPJS juga mendapatkan biaya bebas dari pemerintah? Itu saja dokter, terima kasih. Salam sehat dok. iya, terima kasih Pak Supriyono. Saya coba langsung tanggapi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan baik. Saya jawab mulai dari 4 dulu ya. Isu sensitif karena masalah biaya ya Pak Supriyono. Oke, jadi apakah ini bisa ditanggung semua? Jadi yang ditanggung oleh pemerintah adalah pemeriksaan untuk diagnostik PCR-nya. Dan yang kedua adalah obat kalau memang diperlukan. Nah, berkaca dari pengalaman lalu, kalau dia punya BPJS, enak dia bisa masuk ke dalam tanggungan BPJS. Yang sulit adalah kalau tidak memiliki BPJS. Tapi kemudian pemerintah daerah, pada waktu saya ikut rapat beberapa kali, pemerintah daerah bisa mengupayakan dengan jalur eh,
anggaran daerah gitu ya Pak. Jadi memang sangat tergantung lokal keadaan pemerintah daerah masing-masing. Karena Kementerian Kesehatan sampai saat ini masih melakukan isolasi terpusat. Karena kasus kita belum banyak dan kita berusaha untuk mencegah supaya tidak terjadi transmisi lebih banyak penularan di masyarakat. Jadi sesudah dia diagnostik, dia akan diisolasi terpusat di rumah sakit selama 21 hari kurang lebih sampai dia potensial tidak menjadi penular. Nah, kurun waktu tersebut itu pada beberapa pengalaman kami yang lalu juga tidak memiliki BPJS, tapi kemudian diupayakan oleh pemerintah daerah melalui anggaran dari pemerintah daerah sehingga bisa dibantu untuk fase isolasinya tersebut oleh anggaran daerah. Pemerintah pusat sendiri belum bisa membayarkan untuk biaya isolasi yang tadi karena terbentur dengan aturan undang-undang wabah. Sementara Indonesia kementerian belum menyatakan ini sebagai wabah. Jadi kalau udah dinyatakan wabah, undang-undang wabah, barulah semua pembiayaan baru bisa ditanggung oleh Kementerian Kesehatan secara terpusat. Tapi karena ini tidak dideklar. Tapi kan menyatakan wabah itu terus konsekuensinya kan banyak ya, bukan cuma pembiayaan doang. Nanti konsekuensinya ke ekonomi segala macam gitu ya Pak Supriyono. Sehingga hati-hati untuk pemerintah. Jadi pemerintah tidak menyatakan wabah dan sebagai akibatnya memang tidak bisa ditanggung oleh Kementerian Kesehatan. Tapi yang bisa saya jawab, pengadaan reagen dan obat-obatan kalau diperlukan untuk antivirusnya itu ditanggung semua cuma-cuma oleh Kementerian Kesehatan. Itu poin keempat. Nah, poin yang pertama, bagaimana cara kita mendeteksi dini? Jadi, tiga kata kuncinya. Satu, ada demam. Yang kedua, ada ruam yang khas sesuai dengan tadi. Ketiga, ada kelenjar getah bening yang membesar. Di leher, kita raba ada seperti benjolan atau di lipat paha. Kalau kita ada curiga tersebut, kita akan datang ke dokter untuk di swab, dilakukan pemeriksaan. Sesudah dilakukan pemeriksaan, biasa kita akan diminta untuk isolasi mandiri dulu di rumah sampai hasil itu keluar. Biasa hasilnya keluar dalam 1 kali 24 jam. Sesudah nanti keluar, maka biasa puskesmas akan berkoordinasi untuk menaruh di ruang isolasi di RSUD terdekat. Untuk dia masuk di dalam RSUD dan dilakukan isolasi. Nah, untuk orang-orang yang sudah pernah kontak, itu kita akan melakukan kontak tracing namanya. Jadi kita akan mencari orang ini kontak dengan siapa saja dalam 21 hari terakhir. Kita tanyakan, nah ini berbeda dengan COVID. Kalau COVID, semua penular, walaupun tidak bergejala, itu potensial untuk menularkan. Nah, Mpox sampai sekarang kita masih yakini bahwa kalau belum bergejala, dia belum menjadi penular. Sehingga 21 orang yang kontak di 21 hari tersebut masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Ya, aktivitas seperti biasa, tapi saat muncul gejala pertama kali, maka pasien tersebut harus datang ke layanan kesehatan untuk dia didiagnosis. Kalau ada lesi kulitnya diambil, atau kalau tidak, kita ambil dari faring, dari tenggorokan, sama seperti COVID. Jadi ada beda tata cara karena cara penularannya berbeda. Kalau Mpox cukup bisa menjalankan aktivitas, tapi dicatat begitu ada demam, ada kemerahan, ada kelenjar getah bening, gejala utamanya datang ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan swab. Nah, itu urutannya untuk kita bisa melimitasi. Dan cara pemerintah melimitasi adalah masih memberlakukan isolasi secara terpusat untuk kasus Mpox ini. Tapi mungkin kalau nanti kasusnya makin banyak, kita bisa berubah strategi menjadi isolasi yang mandiri, gitu ya, Pak Supri. Berikutnya lagi tentang kelompok yang angka kematian berat. Jadi angka kematian berat memang angkanya kecil. Kalau di dunia itu 0,025, Indonesia dari 88 kasus belum ada yang dinyatakan meninggal karena Mpox-nya. Jadi masih cukup baik angka kematiannya. Nah, kelompok komorbid yang tadi Bapak sampaikan pada COVID berat, di sini komorbidnya justru orang-orang dengan kekebalan tubuh menurun. Jadi misalnya anak di bawah 8 tahun. Atau yang kedua, pada HIV, pasien HIV yang CD4-nya atau kekebalan tubuhnya masih rendah, atau pasien kanker yang menjalani kemoterapi, pasien transplant yang menjalani menggunakan obat-obat imunosupresan pasca transplant, pasien autoimun yang mendapatkan obat-obat imunosupresan. Jadi obat-obat itu yang membuat kekebalan tubuh pasien tersebut rendah sehingga mudah menjadi risiko berat. Nah, pada kelompok-kelompok tersebut harus hati-hati. Kalau memang terinfeksi Mpox, maka kita akan langsung memberikan obat antivirus untuk mencegah supaya dia tidak menjadi berat. Nah, tentang anak, jadi Indonesia tidak pernah melaporkan satu kasus anak pun, tapi di luar negeri, di Afrika dan di Amerika, itu melaporkan beberapa kasus anak. Dan kasus anak itu biasa terjadinya tentu bukan seksual, tapi penularannya adalah household contact. Jadi dari ibu, dari orang, kemudian yang terinfeksi Mpox, terjadi kontak di rumah, gitu ya, sehingga jadi penularan. Jadi jangan semua terstigma bahwa hubungannya pasti hubungan seksual penularannya, tapi household contact juga masih bisa terkena.
menjadi sarana untuk penularan Mpox. Demikian mungkin Pak Supri yang saya catat yang bisa saya sampaikan klarifikasinya untuk Bapak. Terima kasih.